pengkinian data anti pencucian uang. Nah, lihat. Data anti pencucian uang berarti di sini bisa dikatakan bahwa kebanyakan pinjol P2P lending itu adalah money laundry. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kelancaran dan kemudahan di Jumat berkah ini. Kalian diberikan kelancaran rezeki dan semua urusan kalian diberkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang satu pinjol disanksi sama OJK akibat kredit macet paling tinggi. Wow, alasan ini luar biasa teman-teman ya. Dan kita akan lihat lagi ada 69 pinjol yang saat ini disanksi berjamaah. Nah, kita akan bahas secara tuntas, tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya kita mau bahas dulu kasus kelanjutan dari Indofarma yang terlilit hutang pinjol sebanyak 1,26 miliar. Dan ini terbukti bukan untuk perusahaan tetapi di atas namakan karyawan, dan alasannya ini untuk menutupi kerugian dari perusahaannya akibat COVID-19. Wow, walaupun tidak masuk akal teman-teman ya, menggunakan nama karyawan dengan alasan untuk menutupi kerugian, tetapi pada kenyataannya digunakan untuk kebutuhan pribadi. Dan saat ini Indofarma sedang naik dalam persidangan dan dibahas di dalam ranah anggota DPRD. Mudah-mudahan ya sekelas BUMN tidak ada yang seperti ini lagi, dan malu ya, karena selama ini OJK selalu menggemakan untuk semua masyarakatnya jangan menggunakan pinjol. Ternyata kawanan-kawanan mereka sendiri menggunakan pinjol. Dan ini sangat terbukti sekali teman-teman ya, orang-orang yang selalu menasehati kita dengan sendirinya mereka sendiri melakukannya, dan itu banyak terjadi ya. Jadi buat kalian yang masih belum berani galbay aja, nggak usah takut, karena yang di luar sana yang dilindungi sama pemerintah, mereka menggunakan pinjol hampir miliaran rupiah. Jadi buat kalian semuanya jangan merasa kalian yang paling banyak hutang, karena Indonesia ini nggak jelas sekali untuk hukum-hukum ya teman-teman ya. Dan terlebih-lebih lagi saat ini ada satu pinjol yang disanksi sama OJK karena tingkat one prestasi 90 harinya meningkat di angka 7%. Wow. Saya sudah pernah informasikan kepada kalian juga ya, kalau TWP 90 itu adalah tingkat uang prestasi ataupun tingkat mereka menagih kepada kalian. Apakah nantinya uang akan kembali kepada pinjolnya ataukah tidak. Nah, itu dilihat dalam jangka waktu 90 hari, yaitu 3 bulan berturut-turut. Nah, terbukti koin P2P ataupun Coinworks yang selama ini banyak digunakan masyarakat, itu per 19 Juni 2024 naik presentasinya menjadi 7,33%, alias yang galbay hampir 100%. Nah, kita lihat alasan kredit macet pinjol P2P di atas 5%. CEO Coinworks ungkap penyebab dan mitigasinya. Nah, naiknya itu sekitar 7,33% ya. Kita langsung aja ke poinnya yang mengatakan bahwa masalahnya macam-macam. Ada yang pabriknya pernah kebakaran, ada yang ownernya pemiliknya meninggal, ada juga yang memang bisnisnya susah, itu juga ada. Kemudian, nah itulah beberapa alasan koin P2P ini naik setinggi-tingginya untuk pinjol yang gagal bayar. Jadi kalau teman-teman mau tahu ya, P2P lending, koin P2P ini lebih kepada UMKM ya. Sebelum-sebelumnya kan OJK pernah mengatakan bahwa next nanti di 2024 sampai ke awal sampai akhir, semua pinjol itu akan bermuara kepada UMKM. Untuk yang konsumtif mulai dihilangin. Tetapi di sini kita bisa lihat dari kasus Coinworks ini, kalau kita melakukan peminjamannya langsung kepada UMKM, dampaknya seperti ini tidak akan ada yang tahu. Terlebih-lebih lagi, koin P2P mengatakan bahwa peminjamannya itu mereka underbank, alias mereka langsung antara koin P2P lending dan langsung kepada UMKM-nya, tidak melalui pihak ketiga seperti perbankan ataupun lembaga-lembaga keuangan yang lainnya. Nah, itulah yang menyebabkan koin P2P lending langsung turun drastis. Cuma di sini kita perlu garis bawahi bahwa kalau udah hal yang seperti ini hampir 100% orang yang galbay, ini menunjukkan bahwa satu perusahaan saja ketika hampir semuanya galbay, mereka langsung akan disanksi oleh
oleh OJK. Nah, itulah tugas kalian teman-teman ya. Kalau kalian masih terus kayak lubang tutup lubang, kalian tidak akan pernah merasakan yang namanya keluar dari yang namanya pinjol. Ini bisa membuktikan bahwa setiap pinjol-pinjol yang kredit macetnya tinggi pasti akan disanksi sama OJK. Nah, buat kalian semuanya yang galbay di pinjol ini, jangan bayarkan dulu, jangan buru-buru bayar. Kalian ikutin dulu progresnya, apa yang akan diberikan kepada OJK terhadap koin P2P. Karena buat pinjol-pinjol yang secara barbar atau jor-joran memberikan pinjaman kepada nasabahnya akan disanksi besar-besaran sama OJK, terutama untuk pembukuan usaha ataupun pembatasan usahanya. Saat ini koin P2P sudah disanksi berupa sanksi administrasi ataupun sanksi tertulis. Nah, kalau kita baca dari berita ini membuktikan bahwa setiap pinjol yang kredit macetnya paling tinggi pasti akan disanksi sama OJK. Nah, itu poinnya. Berarti kalau kalian galbay makin tinggi, bukan kalian yang akan disanksi sama OJK, kalian malah akan dilindungi ketika DC-nya menagih kasar kepada kalian, tetapi pinjolnya akan disanksi karena tidak sesuai dengan peraturan dari OJK. Nah, buat kalian semuanya yang masih galbay, masih bingung untuk membayarkan, jangan khawatir, karena bukan kalian yang akan disanksi. Hukum untuk orang yang galbay itu cuma satu, yaitu hukum perdata. Dan hukum perdata bisa dibatalkan ketika diketahui pinjol tersebut bunganya tidak sesuai dengan P2P lending yang sudah ditetapkan sama OJK. Ataupun pinjol-pinjol multi-finance di bawah perbankan yang bunganya melebihi dari aturan perbankan ataupun aturan Bank Indonesia. Itu bisa batal hukumnya di persidangan nanti. Nah, kalau dilihat kasus dari pinjol Coinworks ataupun koin P2P, kasusnya itu adalah mereka menyalurkan paling banyak kepada UMKM. Sementara UMKM di Indonesia ini sekarang sedang menurun drastis. Hampir tidak ada orang yang bisa mengembalikan pinjolnya. Nah, ini menurut saya benar sekali teman-teman ya. Banyak sekali UMKM di Indonesia yang menjerit, yang hampir tidak mendapatkan keuntungan dan terpaksa menggunakan modal untuk kehidupan sehari-hari. Ini banyak sekali ya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin terimpit. Ya, kita dipaksa untuk membayar pajak sebesar-besarnya. Setiap kegiatan kita dikenakan pajak. Kemudian setiap gaji karyawan saat ini akan dipotong tapera. Kemudian nantinya akan ada pemberlakuan bahwa semua masyarakat yang terkena judi online akan diberikan bansos. Ya, kalau seperti ini lebih baik kita ikut judi online aja ya kan, bahkan diberikan bansos kalau seperti ini bahasanya ya kan. Jadi buat kalian semuanya jangan merasa kalianlah orang yang paling nggak punya apa-apa. Kalau kalian belum bisa bayar, galbaikan aja dulu. Ada sekitar 69 pinjol yang saat ini sudah disanksi sama OJK secara berjamaah, yaitu sanksi tertulis. Ini salah satunya berakibat dari pelaporan kalian terhadap DC lapangannya, bunga yang tidak sesuai dengan P2P lending, dan juga gagal bayar yang makin tinggi. Nah, kita lihat alasan dari OJK yang memberikan sanksi secara berjamaah kepada 69 pinjol P2P lending. Ini pinjol yang kita gunakan teman-teman ya, yang saat ini. Alasannya itu adalah Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Keuangan lainnya, OJK mengungkapkan berdasar hasil pengawasan terdapat pelanggaran PUJK 8 tahun 2023 mengenai penyampaian rencana realisasi pengkinian data anti pencucian uang. Nah, lihat, data anti pencucian uang berarti di sini bisa dikatakan bahwa kebanyakan pinjol P2P lending itu adalah money laundry. Dan pencegahan pendanaan terorisme, nah bisa dikatakan bahwa banyak sekali pendanaan dari P2P lending ini yang muaranya ke ilegal, serta penyampaian pengkinian SOP APU PPT, artinya kayak terorisme ini teman-teman ya, penyampaiannya bagaimana. Selain itu terdapat pelanggaran PUJK 10 tahun 2020 antara lain ekuitas minimum, komposisi direksi dan komisaris, serta laporan bulanan. Nah, jadi belum jelas sekali mereka untuk pencapaian laporan bulanannya. Selama ini mereka hanya konsentrasi untuk menagih kalian, tetapi keuangannya muaranya kemana mereka tidak tahu. Yang jelas di sini terlibat adanya pencucian uang dan juga pendanaan untuk terorisme. Wow, ini luar biasa sekali teman-teman ya. Terlebih-lebih lagi ya,
Di sini juga menyebutkan bahwa hal ini disebabkan karena penyelenggara belum dapat mencatat laba dan proses peningkatan permodalan yang sedang dilakukan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya hampir 80% semua pinjol belum mendapatkan laba. Tidak ada yang bisa mencatatkan laba alias masih rugi semuanya. Jadi ini tugas kalian, jangan pernah gaya lubang tutup lubang, galbay saja terus karena ini terbukti galbay kalian berhasil membuat 69 pinjol ketar-ketir dan disanksi sama OJK. Gitu teman-teman ya. Ayo jangan pernah membantu pinjol-pinjol untuk melakukan money laundry ataupun pendanaan khusus untuk terorisme. Karena ini sudah terbukti sekali mereka melanggar. Gitu teman-teman ya. Sekarang ini gagal bayar makin tinggi sekali. Per Juni 2024 makin tinggi. Di awal tahun 2024 pinjol sudah menurun tinggi sekali. Terus naik lagi di bulan Februari. Pinjol katanya mulai agak naik. Tetapi menjelang tahun bulan 6 ini diharapkan karena meningkatnya liburan anak sekolah, terus masuknya anak sekolah, itu pinjol makin tinggi. Tetapi yang jadi kenyataan, pinjol malah makin turun dan makin banyak orang yang gagal bayar. Gitu teman-teman ya. Jadi saya harapkan kalian semuanya galbay dulu kalau emang belum bisa bayar. Kalau kalian galbay yang disanksi itu adalah pinjolnya. Kalau kalian galbay tidak akan dikenakan hukum pidana. Kalau kalian galbay itu menyelamatkan kehidupan kalian ke depannya. Karena apa? Orang yang berani galbay berarti orang yang mau melepaskan diri dari jeratan pinjol dan mau memperbaiki hidupnya. Gitu teman-teman ya. Nah itu dia yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga menjadi mood booster buat kalian mendapatkan informasi terbaru bahwa ada beberapa pinjol yang memang disanksi sama OJK akibat gagal bayar yang tinggi. Dan kalian lebih kuat mental lagi, lebih semangat lagi, dan kalian lebih banyak lagi berusaha untuk memperbaiki hidup kalian. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.